Halo, balik lagi di channel ini. Terima kasih masih tetap setia di channel ini. Channel yang membahas tentang materi informasi terkait dengan statistik ya. Khususnya kegiatan-kegiatan statistik di tahun 2024. Baik, kali ini kita akan membahas tugas dan kewajiban petugas pencacah lapangan ya, PCL, khususnya di kegiatan yang ada di depan mata di bulan ini. Ada pelatihannya, yaitu Sakernas, Survei Angkatan Kerja Nasional. Baik, sebelum kita lanjutkan, bolehlah kita berbagi jempolnya. Kalau suka boleh di like, kalau bermanfaat nanti bisa di share, dan silahkan dikomentari kalau ada yang ingin ditanyakan atau request video-video agar kita bisa membahas di video berikutnya. Terima kasih subscriber lama yang masih tetap setia di sini. Semoga sama-sama kita menjadi manusia yang lebih bermanfaat. Teman-teman perlu ketahui bahwa kegiatan Sakernas di bulan Maret dan Agustus, ini Sakernas Februari, pada pelaksananya nanti sampai dengan bulan Februari selesai. Kalau yang Maret ada Susenas. Tahapan yang pertama dilakukan setelah rekrutmen, teman-teman nanti ada pelatihan. Nah, tugasnya apa saja sebagai petugas? Tentu kita simak di video kali ini. Ya, tugas dan kewajiban pencacah yang pertama mengikuti pelatihan Sakernas Februari tahun 2024 yang akan dilakukan sebentar lagi dalam waktu dekat. Mungkin sudah ada beberapa teman yang mengikuti pelatihan. Pelatihannya dilakukan hybrid, ada latihan online juga ada offline. Kemudian setelah mengikuti pelatihan yang kedua, bersama PML mengamati peta-peta batas ya. Batasnya dengan berpedoman pada sketsa peta wilayah hasil pemutahiran di sebelumnya. Jadi teman-teman bersama petugas memeriksa, nanti dibekali peta, kemudian memeriksa batas-batas wilayah tugasnya. Yang kedua, mengunduh dan menginstal aplikasi Fasih pada perangkat yang akan digunakan. Yes, pada kali ini, Sakernas kali ini, teman-teman menggunakan aplikasi survei dari BPS bernama Fasih. Yuk, yang belum download boleh download. Cara download ada di video juga di bawah ini ya. Kemudian yang ketiga, sudah tadi mengunduh ya. Yang keempat, melakukan sinkronisasi. Ya, teman-teman harus sinkronisasi pada aplikasi Fasih yang sesuai agar bisa login dan menjadi tanggung jawabnya. Jadi diunduhlah untuk wilayah tugas teman-teman. Jadi nanti di sana bisa tersedia ada kuesioner dan mengunduh master data untuk diisi sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan Sakernas. Jadi sekarang tidak menggunakan dokumen, hanya menggunakan aplikasi Fasih ya. Kemudian yang kelima, melakukan pemutakhiran bangunan ya. Bangunan rumah tangga menggunakan kuesioner semuanya ya, form sak Februari 24P. Kemudian lakukan submit. Dilakukan semuanya menggunakan Fasih, diupdate, kemudian submit. Kemudian nanti setelah submit nunggu dari pemeriksa. Kemudian lakukan pembetulan peta yang jika terjadi banyak perubahan pada peta, terutama ada perubahan bangunan, nama jalan, batas wilayah, atau muatan dalam satu wilayah tugasnya blok sensus itu. Kemudian 7, menyerahkan peta WB hasil pemutahiran kepada PML. Ya, peta yang sudah dimutahirkan, sudah diupdate kondisi terbaru, serahkan kepada pengawas atau PML. Kemudian 9, melakukan pencacahan rumah tangga menggunakan e-form Sakernas yang ada di Fasih berdasarkan daftar sampel yang sudah di-assignment oleh admin kabupaten atau kota. Jadi teman-teman yang ada di Fasih nanti itu sudah wilayah tugas teman-teman, sampelnya di sana sudah keluar. Kemudian teman-teman melakukan pencacahan rumah tangga pada waktu yang sudah ditentukan. Ya, tentunya akan lebih mudah ketika menggunakan Fasih tanpa perlu berat-berat membawa dokumen. Sementara yang sudah pakai Fasih di tahun ini ya, Sakernas Angkatan Kerja Nasional, untuk Susenasnya belum, masih pakai dokumen. Kemudian juga ada kegiatan lain yang jelas menggunakan aplikasi, ada KSA. Kemudian 9, memeriksa kembali kelengkapan, kebenaran, dan kewajaran konsisten di aplikasi hasil pencacahan sebelum melakukan submit. Ya, teman-teman harus mengecek semuanya.
kelengkapan, kebenaran, kewajaran, dan konsistensi ya. Kemudian kalau ada yang di-recheck oleh PML, nanti kalau nggak konsisten itu akan di-recheck. Ya, tugas dari petugas adalah memperbaiki, kemudian bahkan sampai bisa jadi nanti ada kunjungan ulang ke responden, atau bisa lewat online, bisa telepon apabila ada data yang perlu diperbaiki. Kemudian penting juga di nomor 11 ini menciptakan kerjasama yang baik dengan semua responden. Jangan memberi harapan palsu, jangan malah memanfaatkan momentum ada yang diberi harapan. Nah, kemudian 12 diskusi ya, diskusi ada kesulitan apa dengan PML, kemudian sama-sama mencari solusinya. Jangan sama-sama egois, sama-sama merasa paling benar. Jadi antara PML, petugas, pemeriksa itu harus saling koordinasi dan mencari jalan tengah, jalan yang terbaik. Itu adalah kunci kerjasama di kegiatan apapun ya. Untuk kegiatan kali ini karena juga petugas lapangan itu wajib bekerjasama dengan pemeriksa. Kemudian teman-teman juga harus bisa, yang ini juga tidak kalah penting, adalah merahasiakan informasi yang diperoleh dari responden. Ketika kita mendatangi responden, ada informasi A, B, C, D, bahkan banyak sekali informasi, dan itu wajib dirahasiakan oleh kita. Kalau ada Pak RT atau perangkat desa atau siapapun yang menanyakan gimana si A, si B, itu menjadi kewajiban kita untuk merahasiakan datanya. Oke, jadi dijaga rahasia responden adalah tugas kita. Di setiap pojokan dan atas dokumen, kalau yang pas nggak pakai aplikasi, itu ada tulisan di bawah Garuda, jelas ada rahasia juga. Jadi data kita rahasia. Kemudian yang 14, menepati jadwal yang telah ditetapkan. Tentu setelah pelatihan ada pemutahiran, setelah pemutahiran ada pelaksanaan pendataan. Semua sudah ada jadwalnya masing-masing, sudah ada timelinenya masing-masing. Teman-teman silahkan ditaati, syukur bisa selesai lebih di awal. Kenapa? Karena kita tidak tahu cuaca musim hujan. Kenapa kita tidak tahu ada keadaan nanti apakah kita sehat selalu atau responden juga ada yang punya acara. Jadi lebih baik kerjakan di awal periode, jadi kita bisa antisipasi apabila nanti belum selesai, masih ada jeda waktu untuk perbaikan, untuk kunjungan ulang, ya bisa lebih prepare. Kemudian yang terakhir, melaksanakan tugas lain dari pemeriksa atau dari BPS sesuai dengan buku petunjuk ya. Kalau misalnya ada tugas lainnya sesuai dengan buku pedoman, tentunya itu kita juga harus siap. Petugas di lapangan harus siap. Baik, terima kasih. Sementara informasi tugas untuk pemeriksa petugas di lapangan demikian. Sampai jumpa. Semoga bermanfaat.